Om Swastiastu sahabat sastra. Dan lagi-lagi, di video kita kali ini akan membahas tentang kebudayaan kita di Indonesia, yang khususnya untuk di daerah Bali ini. Dan kesenian, kebudayaan apakah yang akan kami bahas kali ini? Maka dari itu, sebelum kita beritahu, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman termasuk rekan-rekan kalian. Oke. Kali ini kita akan membahas kesenian dan budaya kita di Bali, yaitu Tarian Arja. Tarian Arja ini adalah semacam opera tari khas Bali yang merupakan sebuah drama tari yang dialognya ditembangkan secara Macapat. Dan drama tari Arja ini adalah salah satu kesenian yang sangat digemari di kalangan masyarakat. Nama Arja ini diduga berasal dari kata Reja dalam bahasa Sanskerta yang berarti keindahan. Dan untuk gamelan yang biasa digunakan untuk mengiringi Arja tersebut adalah gaguntangan yang memiliki suara lirih dan merdu, sehingga dapat menambah keindahan tembang yang dilantunkan oleh para penari. Dan tarian Arja ini masih diperkirakan muncul pada tahun 182-an pada masa pemerintahan Raja Kelungkung yang bergelar I Dewa Agung Sakti. Pada saat menjelang berakhirnya abad 20, lahirlah Arja Muani, yang dimana semua pemainnya adalah pria, dan sebagian dari penari tersebut ada yang memerankan sebagai wanita. Arja ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terutama karena menghadirkan komedi-komedi yang segar. Dan tarian Arja ini telah mendapatkan 3 fase penting dalam perkembangan Arja, yaitu fase pertama. Untuk fase pertama ini, dalam pementasan Arja dengan munculnya Arja Doyong atau tarian Arja yang menari tanpa iringan gamelan atau musik pengiring tarian. Dan Arja ini hanya dimainkan oleh 1 orang saja. Pada fase kedua, pementasan tarian Arja ini menggarap sebuah tarian Arja, gaguntangan atau tarian Arja, yang menggunakan pengiring tarian berupa gamelan gaguntangan dengan jumlah pelaku tari yang lebih dari 1 orang. Dan pada fase akhir ini, tarian Arja mulai menggarap tarian Arja Gede, atau tarian Arja, yang dibawakan oleh 10-15 pelaku tari dengan struktur pertunjukan yang sudah baku seperti yang ada sekarang ini. Untuk sumber lakon tari Arja ini, menggunakan lakon utama, adalah dari cerita Panji, yang kemudian lahirlah, atau digaraplah sejumlah cerita seperti Bandasura, Pakang Raras, Linggar Petak, I Godogan, Cipta Kelangen, Madeumbara, Cilinaya, dan Dempu Awang yang sekarang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Tarian Arja ini juga menampilkan lakon-lakon dari cerita rakyat seperti Jaya Prana, Sampik Ingtae, cerita Basur dan Cupak Gerantang, dan serta beberapa lakon yang diangkat dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Lakon apapun yang dibawakan Arja selalu menampilkan tokoh-tokoh utama yang meliputi tokoh Galuh, tokoh Desakrai, tokoh Limbur, tokoh Liku, tokoh Panasar, tokoh Mantri Manis, tokoh Mantri Buduh, dan 2 pasang punakawan atau penasehat, yaitu tokoh kakak beradik yang masing-masing terdiri dari Punta dan Kartala. Hampir semua daerah di Bali ini masih memiliki grup-grup Arja yang masih aktif. Jadi kita sebagai generasi muda, khususnya untuk di Bali ini, kita harus tetap menjaga kebudayaan kita, termasuk tarian klasik Arja ini. Karena pada masa sekarang ini, saya selaku penikmat kesenian tari Arja, juga masih merasa belum cukup banyak generasi-generasi muda yang ingin atau melanjutkan kebudayaan kita ini. Maka dari itu kita, sebagai generasi muda, memang harus menjaga kebudayaan kita ini dengan sangat baik dan penuh antusias juga dari kalian semua.
Dan hanya itu saja pesan moral dari sastra Hindu. Semoga kalian bisa terhibur dengan video-video kita, dan jangan lupa untuk tonton video-video lainnya hanya di Sastra Hindu.